Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahul Mufid Abdullah dengan NIM 23080760038 dari kelas PK3B. Di sini saya akan menjelaskan 5 hadis tentang sains. Hadis tersebut meliputi hadis tentang hewan, tumbuhan, matematika, kimia, dan luar angkasa. Untuk hadis yang pertama, hadis tentang hewan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adaba tatarohi bi khairil haqqi utiba yaumil qiyamati. Riwayat Al-Bukhari nomor 2365. Dengan artinya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyiksa makhluk hidup tanpa hak, maka dia akan disiksa pada hari kiamat. Makna dari hadis tersebut ini mengajarkan bahwa umat Islam tidak menyakiti makhluk hidup tanpa alasan yang benar. Hewan juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Menyakiti makhluk hidup bisa mendatangkan dosa yang besar dan siksaan di akhirat. Islam juga menekankan bahwa agama Islam adalah agama rahmat yang melarang kekerasan, termasuk terhadap hewan sekaligus. Untuk hadis berikutnya yaitu hadis tentang tumbuhan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man man Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qata'a sidratan sawabawahu ra'sahu finnar. Riwayat Abu Dawud nomor 5239. Dari artinya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menebang pohon bidara tanpa alasan yang benar, maka Allah akan menjatuhkan kepalanya dalam neraka. Makna dari hadis tersebut yaitu Islam sangat menghormati tumbuhan, terutama yang memberikan manfaat seperti pohon bidara sebagai tempat perlindungan di padang pasir. Larangan ini mencerminkan perlindungan terhadap alam dan tumbuhan, terutama di tempat-tempat yang dijadikan perlindungan oleh manusia atau hewan. Penebangan pohon harus memiliki alasan yang sahih dan bukan sekedar untuk kerusakan semata. Untuk hadis yang berikutnya yaitu hadis tentang matematika yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqsimul mawarisa baina ahlillah aliha ala kitabillahi. Riwayat Bukhari nomor 6732. Untuk artinya, dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, bagilah harta warisan kepada yang berhak sesuai dengan kitab Allah. Berikutnya untuk makna hadisnya yaitu ilmu faraid atau ilmu pembagian waris sangatlah erat kaitannya dengan matematika karena diperlukan perhitungan yang cermati untuk membagi harta yang sesuai dengan hukum syariat. Islam mendorong penerapan logika dan perhitungan dalam menjalankan hukum, yang dalam hal ini membutuhkan keterampilan matematika. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya keadilan dalam pembagian harta yang bergantung pada penguasaan ilmu hitung, yaitu ilmu matematika. Hadis berikutnya yaitu tentang hadis kimia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna masalal mu'mini kama salil nakhlati ma akhata min ha nafa'ah. Riwayat Muslim nomor 2811. Untuk artinya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti pohon kurma, apapun yang diambilnya akan bermanfaat. Berikutnya untuk maknanya. Di sini bermakna menggambarkan proses manfaat terus-menerus yang dapat dipahami dalam konteks reaksi kimia, di mana materi mengalami transformasi tetapi memberikan manfaat ilmu yang berlanjut. Ilmu kimia mempelajari berbagai zat yang diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya dari bahan mentah menjadi bahan obatan, bahan bakar, dan konstruksi. Untuk hadis berikutnya yaitu hadis tentang luar angkasa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala inna fis samai la hujuban wa fiha samsu wa qamar. Riwayat Muslim
nomor 3027. Untuk artinya, dari Abdullah bin Umar ia berkata, di langit terdapat tabir-tabir dan di dalamnya ada matahari dan bulan. Nah, untuk makna hadis ini tuh menggambarkan langit sebagai tempat yang dipenuhi dengan objek-objek seperti matahari dan bulan, yang merupakan bagian dari fenomena alam semesta yang kita kenal dengan astronomi. Nah, secara ilmiah ini tuh menunjuk kepada sistem bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya yang merupakan objek kajian luar angkasa. Dalam konteks ini, hadis ini mengajak umat Islam untuk menurunkan alam semesta, terutama langit, sebagai dari ciptaan Allah yang luar biasa. Nah, mungkin segitu dari hadis-hadis yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.